Yang ketiga, ini penting juga, istighfar banyak-banyak. Ya. Dan minta maaf kalau ada kezaliman kepada orang yang kita zalimi. Mungkin kita punya masalah sama siapa, kita nggak tahu. Kita bikin masalah sama orang, kelihatannya sepele. Tapi orang tersebut angkat tangan, ya Allah, berilah kesulitan hidup bagi dia. Mungkin kita nggak tahu ya. Tapi intinya kita istighfar. Karena semua yang kita hadapi adalah dari dosa-dosa kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun musibah yang menimpamu, maka adalah dari dirimu sendiri. Adalah dari dirimu sendiri ya. Bukan dari orang lain ya. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian maka akibat dari perbuatan kalian dan Allah maafkan banyak. Artinya kalau Allah mau beri hukuman kepada setiap kesalahan kita maka kita akan binasa. Tapi Allah beri hukuman-hukuman ya, teguran-teguran, dikasih problem yang berat ya, agar kita banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Dalam suatu riwayat disebutkan man lazamal istighfar, barang siapa yang selalu melazimi istighfar, maka Allah menjadikan min dhiqin makhraja, dari kondisi yang sulit Allah berikan apa? Solusi. Allah akan menggantikan min hammin faraja. Kesedihan Allah akan ganti dengan solusi ya. Ya. Ini meskipun riwayatnya lemah tapi maknanya benar. Bahwasanya istighfar akan menghilangkan segala kesulitan ya. Saya pernah baca di sebuah artikel ada seorang wanita, dia bilang dia ribut sama suaminya. Berat bagi dia masalah, suaminya pergi dari rumah. Apa yang dilakukan? Dia cuma duduk, dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai suaminya kembali lagi. Ya. Sampai suaminya kembali. Jadi, yakinlah bahwasanya apa yang kita hadapi ini dari dosa-dosa kita. Maka perbanyak istighfar. Kemudian jangan lupa cek benar-benar, minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Coba kita cross check. Bisa jadi yang kita zalimi orang jauh, bisa jadi orang dekat. Orang jauh mungkin kawan-kawan, coba cek, mungkin ada bisnis atau apa, kita punya masalah. Telepon dia, mohon maaf, atau kita pernah ribut, kita angkat suara maki-maki dia, telepon dia, ya, minta maaf, kalau perlu datang ketemu dia. Atau terkadang orang terdekat yang kita zalimi ternyata kakak kita, ternyata adik kita, ternyata orang tua kita, ternyata tetangga kita cek. Ya, karena bisa jadi apa yang kita alami ini adalah akibat dari dosa-dosa kita ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma 3 solusi yang bisa saya tawarkan ya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita kalau kita menghadapi kesulitan yang sangat berat. Bertakwa kepada Allah. Ingat, tidak ada yang bisa beri solusi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang mungkin punya kemampuan secara materi untuk menolong kita, tapi kalau Allah tidak menggerakkan hatinya, dia tidak akan bantu kita. Oleh karenanya, serahkan hatimu kepada Allah. Ya, saya sering bilang, selama kita masih bisa meletakkan dahi kita di tanah, insya Allah ada solusi. Ya. Sampai sebagian ulama mengatakan, kamu letakkan dahimu, sujud, curhat kepada Allah. Sebisa-bisanya. Jangan kau angkat kepalamu kecuali kau sudah lepas. Ya. Sudah lapang. Masa Allah enggak kasih solusi? Kalau kau bangun malam, minta kepada Allah. Dan Nabi telah mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thulutsal akhir minal lail. Allah turun ke langit dunia ketiga, tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, Allah berkata, man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa aku kabulkan. Man yas'aluni fa'utiya su'lah. Siapa yang minta kepada aku akan berikan permohonannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Orang semua sedang tidur, antum cari muka jam 3 malam. Menangis kepada Allah tiap hari antum seperti, masa Allah tidak kasih solusi? Ya. Husnudzan kepada Allah. Ya. Yang menghadapi masalah lebih parah daripada antum banyak, tapi mereka dapat solusi. Kenapa antum tidak? Antum ada masalah berarti. Minta antum suudzon kepada Allah, mau berusaha husnudzan enggak bisa. Kenapa antum enggak bisa husnudzan? Antum ada masalah. Ada dosa-dosa hati, ada dosa-dosa tatkala antum bersendirian, perbaiki. Ada kesombongan, keangkuhan, perbaiki. Antum ada masalah. Karena kalau antum bertaubat pasti ada solusi. Kalau nggak ada solusi berarti ada masalah sama diri antum, sama diri kita. Oleh karenanya ini ya, saya tidak bisa kasih solusi yang lain ya. Cuma ini, husnudzan, bertakwa, istighfar, sudah. Lazimi. Sudah saatnya kita dapat masalah, jangan kemudian kita malah habisin waktu nonton berita macam-macam, nonton ikuti ini macam-macam, kemudian tidak perlu, sudahlah.
Hanya buang-buang waktu dan tidak akan datang solusi.